gilirannya Mas Bambi sebagai expert nih. Jadi Oke. aku akan ngambil yang ini. Oke. Oh, ini jadi makeovernya adalah yang di sebelah kanan Makeovernya kita. posenya beda, terus Oke. ya aku rubah dikit lah ya. Oke. Wah, kok lebih lucu ya, kayak 10 tahun lebih muda dari yang asli. Oke, Mas Bambi. Apa kabarnya Mas Bambi? Kabar baik selalu, Mbak Rina. Akhirnya Udah ketemu lagi lama. ya, Mbak? Iya, Udah berapa akhirnya tahun sih ketemu nggak ketemu? lagi. Udah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah, akhirnya ada waktu buat Siap. ketemuan. Amin. Terima kasih ya Mas Bambi atas waktunya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Ketemu lagi, bisa bercakap-cakap. Sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing. Ya. Oke, judulnya sih rada berat ya Mbak, Sharing Animation Makeover Your Character. Padahal kita ngobrol-ngobrol aja kan yang penting. Iya. Oke, sebetulnya kalau ngomongin ceritaku sendiri kan panjang lebar. Jadi aku persingkat aja ini bagian kanan ini yang cuman apa? Intinya bergelut ke animasi itu sejak 98 waktu ada Asiana Wing Animation yang di Bekasi. Kemudian tahun 2000 sampai 2002 aku ke Matahari Studio ngurusin game. Baru setelah itu masuk ke Hello Motion ngajar 2D untuk kursus. Waktu itu Hello Motion baru awal banget sih, dan sempat vakum, sempat lanjut lagi. Intinya pengajar freelance di Hello Motion untuk khusus 2D. Terus 2005 aku gabung sama Apple Box Post Pro. Ini mungkin nggak terlalu berhubungan sama animasi, tapi masih berhubungan sama film dan video gitu kan ya. Nah di situ jadi editor yang post production apa Mbak namanya? Editor online. Online editor, malah lupa ya saking lamanya. Saking lamanya ya Mas Bambi. Dari situ kebetulan dapat kesempatan ke Korea, jadi dapat scholarship ke Korea namanya CPI Culture Partners Initiative selama 6 bulan dan magangnya di Kocha. Kocha itu kalau dulu di sini ada Backcraft kan, jadi Korea Culture and Korea Creative Content Agency selama 6 bulan. Lumayan sih, gara-gara itu aku punya banyak ide segala macam sampai nongolin unyu-unyu dan nanti bakal cerita ya. Jadi pulangnya dari sana gabung ke Camp Solution. Camp Solution ini kayak apa ya, cikal bakal animasi zaman dulu kala. Kita sempat bikin beberapa serial, tapi akhirnya ya karena baru awal-awal jadi kurang bagus dan akhirnya PT-nya berhenti. Tapi minimal Camp Solution ini yang apa ya, yang memulai dengan film serial animasi Indonesia sendiri gitu. Kebetulan aku terlibat di dalamnya dan setelah Camp Solution-nya berhenti, karena bingung akhirnya ngajar. Tapi waktu pertama ngajar kan cuman gara-gara udah di PHK terus mau ngapain gitu ya. Tapi ternyata justru ngajar itu salah satu passionku yang lain ternyata ya. Jadi dari 2012 sampai 2017 kemarin, aku jadi dosen animasi di BINUS, di UPH, Pelita Harapan, dan di Raffles. Nah kebetulan juga mulai 2012, sebelumnya aku udah ngejuri beberapa kali, tapi 2012 itu aku resmi ngejuri LKS animasi tingkat nasional. Ya, LKS itu lomba kompetensi siswa SMA animasi tingkat nasional. Jadi selain sebagai juri juga pembuat materi untuk ujiannya segala macam gitu. Nah, tahun lalu aku gabung di Studio Soh Entertainment. Ini masih namanya Palmerah, tapi sekarang kita pindah di Plaza 89 Kuningan. Di sana ngurusin lebih ke training manager. Jadi kita bakalan bikin kayak kursus atau training ya gunanya untuk rekrutmen nantinya. Nah, tadi kan namanya Studio Soh Entertainment, agak aneh ya. Ini kebetulan kaosnya aku pakai, ini kaos kebanggaan. Wah, jadi ini kaos tempat Mas Bambi kerja sekarang di Soh Entertainment. Benar banget. Wah, keren-keren. Coba ceritain dulu tentang Soh. Nah, kan aneh kan namanya Soh. Jadi nama Soh itu sebenarnya nama beliau ini CEO-nya. CEO-nya namanya Seng Yun Oh, makanya disingkat jadi Soh gitu loh, Mbak. SHOH itu kayak misalnya Walt Disney kan nama orang. Beberapa perusahaan kan pakai nama orang yang dijadikan nama studio gitu loh. Nah, nama studionya itu Studio Soh Entertainment. Jadi kenapa entertainment? Karena sebenarnya tidak melulu cuma animasi sih, animasi dan keluarganya gitu ya. Nah, beliau ini orang Korea yang pernah di Jepang, lama di Amerika, dan kemudian ke Indonesia. Waktu ke Indonesia tuh gabung sama MNC yang benerin Kiko.
Jadi Kiko tuh sebelumnya nggak kayak gitu. Sejak dia masuk langsung semua berubah lebih rapi dan lain-lain. Dia juga ikut bikin Sexton, dan yang terakhir persiapan layar lebar yang judulnya Titus. Tapi kemudian dia pindah buka sendiri namanya Sudoso Entertainment. Nah, supaya teman-teman jelas kalau pernah nonton film Avatar The Last Airbender, nah untungnya lagi beliau itu karena sudah lebih dari 27 tahun, sudah 28 tahun lebih ya, dia udah kenalan, punya networking yang luas, kenalan banyak bidang animasi, termasuk dari Disney, 20th Century Fox, dari Warner Bros., dari Nickelodeon, Cartoon Network, DreamWorks. Jadi kan karena beliau sudah punya networking yang bagus ini, makanya dia berani buka di Indonesia dan terima pesanan dari luar gitu. Nah, sebetulnya pekerjaan dia di Studio Soh ini sebagian besar kebetulan pesanannya lebih dari Korea, ada T-Buster, ada Mini Force, ada Mas Master, ada ini Kong Suni, ada Ladybug dan lain-lain. Nah, sekarang kita juga sedang mengerjakan pekerjaan dari DreamWorks, Mbak. Pesanan yang judulnya Spirit. Spirit itu tadinya layar lebar 2D, kemudian dijadikan serial animasi 3D, tapi look-nya tetap kayak 2D gitu loh. Jadi kesannya kayak gambar flat, tapi sebenarnya itu 3D, dan karakternya itu kuda, Mbak. Jadi animator waktu mau ngerjain itu, kita bawa ke Ragunan, Mbak, untuk ngecek, karena kan tokoh utamanya kuda, kakinya 4. Jadi kita juga terima pesanan tadi, rata-rata dari Korea dan juga dari Hollywood, salah satunya dari DreamWorks. Kemudian kita juga create IP creation, intellectual property. Jadi biasanya kan kekayaan intelektual ini bentuknya bermacam-macam, tapi kalau di animasi lebih ke cerita animasi atau ke karakter animasinya yang disebut sebagai IP creation gitu. Karakter nggak sendiri ya, karakter dalam satu cerita lengkap gitu loh. Terus animatornya ada sekitar 90 sekian gitu ya. Nah, ini foto yang dulu sih, waktu kita masih di dekatnya Kemanggisan. Nah, di Palmerah. Sekarang di Palmerah, sekarang kita udah pindah ke Plaza 89 lantai 12N Kuningan. Berarti Mas Bambi kerja di Soh Entertainment udah 2 tahun ini ya Mas Bambi ya berarti? Memasuki tahun kedua. Baru aja. Wah, seru banget pengalamannya. Oke Mas Bambi, kita masuk ke tema kita materi. Ini. Iya, materi. Terima kasih loh Mas Bambi udah sharing ke kita mengenai latar belakang Mas Bambi sama mengenai Soh Entertainment ini. Oke, nah Mas Bambi bisa diceritain ke sobat-sobat kita semua nih, perbedaannya animasi 3D dan animasi 2D itu apa Mas Bambi? Iya, sebenarnya secara teori 2D itu lebih ke 2 aksis, jadi garis X dan Y. X sini ya, Y sini. Jadi biasanya gambarnya flat, maksudnya 2D kan, 2 dimensi doang. Nah, 3D ditambahkan satu sumbu namanya sumbu Z. Jadi sebenarnya seperti bisa berputar, makanya namanya 3D. Dimensinya ada 3. Nah, cuman sebetulnya 3 dimensi kan harusnya bisa disentuh kan, bisa diraba karena dia bisa berputar. Tapi sama aja, tetap aja di bidangnya tetap bidang datar, cuman dia udah mulai pakai 3 sumbu sehingga bisa diputar-putar. Nah, karena kita ngomongin visual, kasih contoh aja ya Mbak ya. Iya, benar-benar. Jadi ini perbedaan 2D dengan 3D ya. Oke. Cara contoh ya. Aku pamerin dulu. Ini nongol ya? Iya. Oke, silakan. Ini dikit ya. Wah, ada Mas Bambi di sini. Mas B. Iya, Mas B. Loh. Itu apa tempat dulu? Memang penyayang hewan lucu, hobi gambar dan animasi. Setiap saat dia selalu berbagi, belajar dan selalu dilatih. Suka mencoba hal yang baru. Mas B, gambar dan animasi. Mas B senantiasa berbagi. Mas B mencari yang terunyu. Mas B yuk animasi. Mas B
Bukan Ya, ini contoh. animasi. Jadi semuanya digambar frame by frame, walaupun kalau sekarang sudah digital, tapi tetap dinamakan dua dimensi karena mesti digambar frame by frame-nya per satu-satu. Kalau kita lihat film kan satu detik ada 25 frame gitu ya, Mbak ya. Ya. Jadi kalau untuk film yang kayak serial gini sih cukup satu detiknya paling 12 frame, nggak usah 25 frame gitu loh. Kalau buat layar lebar baru harus benar-benar 25 frame karena kan bentangannya bisa 7-11 meter kan. Jadi kalau gambarnya frame-nya jumlahnya kurang pasti kehalusannya juga berbeda gitu. Nah ini tuh Dina, sekarang 3D. Sebenarnya mirip banget sih. Makanya aku kasih contohnya karakternya sama, tapi yang tadi 2D yang sekarang lebih ke 3D gitu. Ini contoh karakter 3D gitu. Sama tetap Mas B, cuman dibikin jadi pakai modeling dulu, dikasih tekstur, ada batiknya, ada jeansnya, terus dikasih rigging itu kayak tulang, terus di animate jadi supaya dia bisa bergerak, bisa segala macam. Jadi kalau ditanyain bedanya, mungkin lebih kelihatan karena kita ngeliat film ya. Kalau tadi kan gambar semua flat. Kalau ini kita bikin modeling dulu, baru di animate gitu. Jadi kira-kira bedanya karena harus frame by frame. Kalau ini 3 sumbu kita bisa bikin kayak stok dulu gitu. Bikin karakter modelingnya, bikin asetnya lengkap, baru di animate. Makanya biasanya film layar lebar yang 3D, begitu ada satu pasti berapa tahun kemudian ada sesi 2 dan seterusnya kayak Kung Fu Panda 1, 2, terus kayak kayak Frozen kan berapa tahun kemudian langsung dibikin lagi. Walaupun jadi kalau 2D kan harus digambar ulang semua, tapi kalau 3D asetnya bisa dipakai lagi gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan Mbak? Ya, berarti memang perbedaannya udah cukup clear ya. Oke, sekarang aku mau nanya, mengapa karakter-karakter di film animasi itu unik dan memorable? Jadi kita tuh kalau nonton film animasi ya, kayak saya dari saya kecil sampai sekarang sukanya sama Hello Kitty, terus Doraemon itu kayaknya udah setiap tempat pensil saya, tasnya, semua yang aku punya itu adalah berhubungan dengan karakter-karakter yang emang udah deket banget dari kecil. Nah itu kira-kira kenapa sih Mas Bambi bisa? Kalau zaman sekarang sebutannya endorsement, padahal Mbak nggak dapat endorsement tapi pakai ya Mbak ya. Betul. Kan saking kita ngefans berat sama karakter tersebut ya. Nah, dan yang bikin ngefans itu adalah karena karakternya tuh memorable banget gitu. Itu kira-kira bagaimana tuh Mas Bambi? Ya sebetulnya sih kebetulan yang disebutkan tadi kan kayak aku kasih contoh juga salah satu yang paling nempel di kepala kan Doraemon gitu ya. Doraemon, kemudian ada yang Pokemon, ya. Terus juga ada yang SpongeBob. Nah, kalau dilihat dari ketiganya ini sih kita tarik benang merah, karakternya masing-masing tuh unyu-unyu gitu ya. Betul. Jadi ada rebel dulu baru bisa memorable kan. Betul. Tapi sebetulnya kan kalau dua ini dari Jepang, yang SpongeBob kan bukan dari Jepang, ini Amerika gitu ya. Tapi intinya kalau dilihat sepintas saja kan pakai unsur warnanya mirip gitu. Apalagi misalnya yang dari Disney gitu loh Mbak. Jadi kebetulan yang memorable ini biasanya lebih disukai semua umur, utamanya anak-anak, tapi yang dewasa juga bisa ikut gabung ya. Sehingga bentuk unyu-unyu ini lebih pas dan di segala suasana kita bisa ingat terus. Makanya begitu karakternya dibikin sebagai merchandise kayak tadi Mbak bilang, itu kita langsung pengen beli gitu kan. Kan bentuknya chibi gitu ya Mbak ya. Iya, lucu, imut gitu. Chibi itu sebenarnya lucu, imut, terus gemesin gitu ya. Iya, betul. Pengen diuyel-uyel gitu lah. Nah, chibi itu sendiri singkatan dari child body. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat versi Korea dan Jepang ini mirip. Kalau yang ini sebenarnya yang versi Korea lebih gede sedikit. Jadi kalau ngelihat di child body ini yang 1, 2 ini yang versi Korea, 3, 4, 5 ini sebenarnya lebih banyak dipakai di Jepang, dan 3, 4, 5 ini kita sebut sebagai super deform yang makin tiba-tiba tangannya polos, kakinya polos, terus makin hilang kayak Doraemon kan ujung tangannya jadi bulat-bulat semua kan. Nah sementara lekuk-lekuknya hilang gitu ya Mas ya. Maksudnya jadi lebih sederhana gitu loh, lebih simpel segala macam. Nah kalau yang Korea sebetulnya ngambilnya child body antara 3 kepala atau 4 kali kepala, tapi ujung tangan dan kakinya tetap diberi detail gitu, malah digedein. Sedang matanya ini nggak sebesar
kalau yang punya Jepang tuh matanya gede banget, jadi dibikin kelihatan lebih unyu banget. Sementara kalau yang Korea tidak seunyu itu, tapi tetap mirip sih. Cuman makanya dia bilang, this is different, ini Korea punya gitu. Tapi sebetulnya balik lagi, ya alih fungsi, alih wahana aja sih. Lebih ke style karakternya yang memang berbeda ya. Iya. Antara style yang satu dengan style yang lainnya, kayak dari Jepang sama Korea itu memang stylenya memang punya khasnya masing-masing ya Mas ya. Tapi sebetulnya ada satu kesatuan benang merahnya gitu. Nah sementara kalau di Indonesia kan, ini ngomongin Indonesia ya, kenapa kurang banget yang bisa memorable, karena memang pada dasarnya di Indonesia tidak ke arah unyu-unyu. Makanya kalau orang Indonesia bikin karakter biasanya tampangnya nggak unyu gitu, Mbak. Lebih serem karena mukanya muka dewasa tapi diusahakan untuk lucu gitu loh. Saya mau nanya dulu nih Mas, kan kalau misalnya kayak Doraemon gitu ya Mas ya. Doraemon dari saya kecil sampai sekarang tuh nonton aja karena memang ya tadi ya unyu, lucu, menggemaskan gitu. Dan, timeless gitu ya. Dan timeless. Terus cuma ini, walaupun maksudnya penontonnya umurnya udah bertambah nih, tapi rasa cintanya terhadap karakter tuh kuat banget. Nah kira-kira ada nggak sih ciri khas khusus gitu Mas yang bikin kita tuh bener-bener kayak aku tuh penggemar Doraemon sampai sekarang gitu. Jadi kayak khasnya si karakter sehingga kita tuh bisa, kayak misalnya yang paling aku ingat dari Doraemon adalah kantong ajaib. Nah kira-kira ada nggak sih kekhususan dalam membuat karakter unyu itu gitu? Dari riset yang didapat, jadi karena aku pernah ngajar di BINUS, dulu ada temen yang ikutan kayak satu workshop dari Pixar, dan ternyata mereka ngasih tahu bahwa sebuah atau seekor karakter atau seorang karakter ini sebetulnya harus punya ciri khas masing-masing supaya orang relate gitu ya. Nggak harus yang bagus. Justru bisa aja sifat negatif gitu loh. Kayak misalnya apa? Kenapa kita seneng sama si Doraemon, kan ada Nobita ya. Kalau ditanya Nobita sifat positifnya apa sih? Suka membantu paling, peduli. Satu, kan? atau dia setia gitu loh. Iya, betul. Tapi kalau ditanya negatifnya apa? Negatifnya banyak. Banyak, ceroboh, males. Ceroboh, males, cengeng, minta tolong, apa segala macam. Makanya justru karena sifat negatifnya itu kita jadi dekat gitu loh. Sementara kalau orang Indonesia bikin karakter terlalu sempurna, malah orang nggak begitu suka gitu. Contohnya Adit Sopo Jarwo. Aditnya kan nilainya positif banget. Jadi orang nggak terlalu ingat. Tapi si Sopo Jarwo itu justru villain yang penjahatnya ini yang orang ingat karena related dengan kita gitu loh. Nah, dari 4 karakter yang ada di SpongeBob itu, masing-masing udah punya personality. Jadi ada sanguinnya, ada kolerisnya, ada melankolis, ada plekmatis. Padahal sifat manusia kan kadang-kadang malah setengah plekmatis, setengah koleris bisa aja gitu ya. Tapi intinya walaupun dia karakter kartun, cuman sudah sudah dipersiapkan dan mereka dikasih personality dan karakteristik sifat masing-masing. Sementara kalau di Jepang malah pakai golongan darah gitu loh. Jadi karakter juga ada golongan darahnya, karena malah di Jepang tuh kalau kita mau rekrutmen, misalnya mau kerja, yang pertama ditanya justru golongan darah. Karena buat orang Jepang ada golongan darah tertentu yang bagus sekali sebagai leader, ada yang bagus sekali sebagai pekerja atau pengikut gitu loh. Bentar Mas, ini menarik nih Mas. Berarti golongan darah justru dijadikan salah satu patokan untuk membuat karakter. Jadi makeover karakter bisa dimulai dari pemilihan golongan darah kalau bikin karakter di Jepang berarti Mas? Atau bukan makeover lagi, memperkuatkan karakter udah ada dulu, tapi kalau kita kan mikir cuma dia digambar aja cukup gitu loh. Sementara kalau buat mereka, gambar itu sudah memvisualisasikan dari semua karakter yang sudah terdata. Jadi begitu dia gerak, begitu dia pose, begitu dia ngomong segala macam itu sebenarnya udah ngikutin. Itu sifatnya gimana sih? Kalau penyemarak suasana, ratu pesta, tapi dia juga disiplin, serius dan seterusnya gitu loh. Negatifnya apa ya? Itu ngikutin golongan darahnya. Jadi kenapa kita nggak terlalu suka misalnya tadi sama Adit? Karena kita nggak tahu Adit itu sifatnya gimana. Dia cuma bagusnya doang, nggak tahu negatifnya. Sementara Sopo Jarwo kita langsung kenal banget karena yang satu bosi banget, yang satu disuruh-suruh mulu. Justru kayak kalau kita lihat Doraemon ya, semua di dalam Doraemon kita langsung kenal karena mereka masing-masing punya sifatnya masing-masing gitu. Oke. Berarti memang sifat humanisnya itu yang penting juga untuk diperhatiin ketika membuat sebuah karakter yang memorable ya Mas. Jadi timeless sifatnya kan. Terus tadi jadi related sama pemirsanya. Jadi maksudnya
bukan berarti kita nggak berani nggak boleh nongolin karakter negatif, tapi justru beberapa hal negatif itu dekat sama pemirsa gitu loh. Mhm. Nah, Terus, kalau bentar Mas, aku mau nanya. Sebentar mau nanya. Berarti kan kalau misalnya salah satu unsur untuk bisa memperkuat karakter adalah faktor golongan darah. Nah, ini kan Mas Bambi membuat karakter yang bernama dengan Mas B kan? Loh, tapi jadi gini, nah ini menarik nih. Kenapa beda golongan darahnya padahal Mas B itu adalah relate dengan Mas Bambi. Kira-kira oke. gimana tuh Mas? Jadi ini kan lumayan cerita ya. Saya sendiri golongan darah A. Cuman karakter Mas B ini muncul pada saat aku kan sempat bikin beberapa buku nih, Mbak. Buku pertama itu sudah nongol karakter Mas B, tapi waktu itu kan belum orang ribut masalah IP kan. Jadi aku cuma mikir, aku perlu host supaya masa satu buku fotonya mukaku semua gitu. Jadi aku pikir, ya bikin aja kayak karakter wajahku, tapi dibuat lebih unyu-unyu, dan dia kan masih 17 tahun. Aku kan udah 50 sekian. Jadi sebetulnya intinya versi mudanya lah. Nah, karena dulu banget aku ngefans sama bukan dulu sih, sampai sekarang juga ngefans sama Paraden. Paraden itu bisa bikin karakter yang Indonesia banget gitu. Coretannya itu udah khas Indonesia. Nah, jadi saking aku ngefans banget, aku cuma mikir kayak Paraden tapi yang versi muda gitu loh. Kan Paraden udah kumisan, udah tua gitu ya. Nah, awal Mas B ini memang masih pakai belangkon, pakai kain di bawahnya. Cuman yang sekarang udah lebih berkembang, jadi kayak tadi contoh film 3D 2D-nya, jadi Mas B-nya itu tetap pakai belangkon dan beskap, tapi celananya udah celana jeans, pakai sepatu kets gitu loh. Jadi kan ini udah adaptasi. Nah, sedangkan kenapa sifat karakteristiknya malah berbeda? Karena sebenarnya gini, saya sendiri sebagai kreator kan pengen sesuatu yang lebih dari diri saya sendiri. Nah, aku tahu persis golongan darah A itu sebetulnya tidak terlalu bagus atau kurang kreatif. Nah, kenapa karakter Mas B-nya jadi golongan darah B? Karena B itu lebih kreatif, lebih banyak ide, lebih berani, suka kebebasan, sementara A itu nggak terlalu begitu. Kan maksudnya orang dalam berkreasi kadang-kadang kita punya angan-angan imajinasi gitu, Mbak. Nah, imajinasi ini yang diwujudkan dalam karakter Mas B dan teman-teman ya. Berarti memang menarik ya kalau kita jadi kreator, kita bisa menciptakan karakter justru yang bisa beda banget sama kita, tapi juga masih relatable sama diri kita. Ya. Menarik atau ya karena karakterin angan-angan. Jadi misalnya dia bisa jadi superhero, jadi apa, itu yang kita nggak bisa lakukan kan bisa munculkan di karakter gitu. Oke. Iya, karena waktu Mas Bambi bikin buku tentang Mas B ini juga aku kan sempat datang kan ke Oh iya, punya itu tahun berapa Mbak? 2013. 2013. Aku penggemar Mas B yang udah lama ternyata. Ya. Nah, itu kan menarik banget ya. Pertama karena ada unsur pink-nya. Dan aku juga pencinta warna pink ya. Terus kemudian dan menarik juga karena Mas B itu punya punya kelekatan terhadap ini unsur-unsur budaya Jawa gitu ya. Menurut saya itu kayak wah seru juga ya karena value-nya jadi banyak gitu. Nah, cuma ada kesulitan nggak sih Mas B ketika bikin karakter yang inspirasinya dari Mas Bambi sendiri sebagai kreator, terus kemudian dikembangin lagi ya sebagai Mas B. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk menjaga jarak atau mengembangkan Mas B bersama dengan teman-temannya, Mas? Artinya kan kita mau nggak mau harus ketemu sama teman-teman yang biasa nulis cerita, scriptwriter gitu loh Mbak. Karena biasanya bedanya gini, kalau kita kan cuma bikin dari skrip, dibikin visual. Artinya kalau kita yang bikin cerita, pada saat ceritanya susah, visualnya nanti diganti gitu Mbak. Iya, karena nyesuaiin. Karena kan yang bikin loh. Iya, betul. Tapi kalau dibalik, kalau misalnya aku terima cerita dan mau nggak mau harus bikin visualnya, itu beda. Jadi intinya apa ya? Kalau kita bikin cerita sendiri, pasti yang sesuai kemampuan kita kan. Tapi kalau kita terima dari orang lain, berarti tantangannya lebih. Karena kan kita harus ngikutin skrip yang ada gitu loh. Terus juga, yang utamanya gini, kan orang biasanya ributnya gini, karakter lu nggak Indonesia banget gitu loh. Atau karakter lu terlalu Indonesia banget malah gitu kan. Nah sebetulnya susahnya adalah, Indonesia kan ada 34 provinsi kan. Jadi sebetulnya kalau kita nyongolin satu karakter langsung bilang ini karakter Indonesia nggak bisa. Kayak Mas B ini kan Jawa gitu loh. Jawanya pun Jawa Tengah. Sementara belangkonnya ini
Blangkon dari Jogja, karena Blangkon Jawa itu macam-macam kan, ada dari Solo, dari Jogja, dari Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, intinya kita bisa aja bikin karakter yang mewakili provinsi, tapi nggak usah maksain harus mewakili Indonesia gitu loh, Mbak. Oke, berarti tetap dibutuhkan inovasi ya. Jadi ketika kita punya karakter, kita sebagai kreator juga perlu memasukkan inovasi-inovasi sehingga karakter kita bisa jauh lebih kaya dan lebih timeless atau lebih memorable gitu ya, Mas ya. Benar-benar. Tapi minimal kita punya base survey dan risetnya dulu. Jadi tadi itu kalau misalnya berdasarkan diri saya sendiri kan berarti setengah kehidupan saya udah riset gitu loh. Nah, kalau kita misalnya mudah sebenarnya karena udah ada kan. Benar, kalau kita misalnya aku bikin karakter yang kanan ini kan namanya Nimas. Nimas ini kan nggak tahu siapa. Nah, cuman dari itu aku mulai mikir Nimas ini penari Jaipong. Penari Jaipong tuh mirip siapa dulu kan ada Sandrina Indonesia Mencari Bakat kan, Mbak, yang kecil itu penari Jaipong. Jadi bayanganku kayak dia gitu loh. Tapi dia itu siapa? Jadi aku mulai mikir dia itu orang Tasik. Orang Tasik itu senengnya makannya combro. Terus dia seneng nari, seneng cover K-pop dan lainnya dan seterusnya. Jadi berdasarkan apa yang kita udah tahu, kita bikin risetnya, terus kayak digabungkan kira-kira karakter ini kurang lebihnya apa gitu loh. Benar sih kata Mbak, sesudah ada riset dan survei baru kita mulai ngomong inovasi gitu ya. Mau nanya sedikit Mas Bambi, ini kan ada sanguin, coloris, melankolis, sama phlegmatis. Nah, kira-kira di dalam ngedevelop karakter, kan tadi Mas Bambi sudah sampaikan, sebenarnya bisa di-combine antara golongan darah dengan sifat-sifat ini. Nah, kira-kira seberapa penting sih sebenarnya kita masukin kayak sifat-sifat ini ke dalam karakter kita, seperti kayak sanguin, terus kemudian kita combine, itu sebenarnya seberapa penting gitu, Mas? Film-film yang memorable itu semuanya pakai. Jadi kenapa kita tiba-tiba bisa nyambung sama si Doraemon, si Nobita dan lain-lain, karena mereka semua sudah jelas banget mereka tuh sanguin atau koleris atau phlegmatis dan mereka udah jelas golongan darahnya apa. Sehingga secara nggak sadar kita relate banget, kita bisa memorable karena kita jadi kenal si Suka itu orangnya begini, si Giant tuh orangnya begini, Sunia tuh orangnya begini gitu. Karena kita bisa tahu gimana kan karena mereka udah dibekali dengan masing-masing itu sudah ada personality-nya, udah ada sifat karakteristiknya gitu. Ya. Berarti emang penting banget ya untuk bisa memasukkan unsur-unsur sifat ini ke dalam karakter yang akan kita buat itu ya, Mas ya. Betul. Dari riset sebelumnya yang sudah kita lakukan, terus kemudian baru setelah itu kita buatkan inovasinya ya. Wah, seru banget. Ternyata bikin karakter ya, mendevelop karakter itu tidak semudah setelah melihat hasilnya ya. Tetap butuh riset yang panjang. Perlu jam terbang juga sih. Perlu jam terbang, benar. Oke, Mas. Mas bisa tunjukin ke kita semua nih, ke sobat-sobat, kira-kira kalau untuk sekarang kita masuk nih ke makeover karakter. Nah, jadi ada karakter yang before sama karakter yang after, terus kemudian bagaimana makeover. Ya, makeover sebuah karakter, Mas Bambi. Ini keahliannya Mas Bambi sebagai expert nih. Jadi aku akan ngambil yang ini. Oke. Oh, ini jadi makeovernya adalah yang di sebelah kanan kita. Posenya beda, terus ya aku rubah dikit lah ya. Oke. Wah, kok lebih lucu ya, kayak 10 tahun lebih muda dari yang asli. Iya. Minimal punya basic ininya dulu. Oke. Sama karena tadi ada contekan yang udah jadinya kan, supaya nggak jauh dari ini kan. Oke. Jadi kita gambar ulang gambar ini, terus biasanya caranya paling gampang sih sebenarnya jiplak itu paling gampang ya. Jadi ini terus kita coret-coret di atasnya gitu loh. Nah, kira-kira coretannya jadi begini. Tuh. Foto. Bisa dimulai dari foto dulu ya, Mas ya? Iya. Okay. Artinya kan aku tidak merubah terlalu banyak tetap ngikutin foto ini, cuman udah mulai kalau foto kan tadi nggak unyu ya, karena dia kan udah lebih dewasa. Nah, supaya unyu tuh ini sebenarnya jidatnya dilebarin dikit, matanya diturunin, terus karena Mbak Rina matanya sudah gede ya udah nggak masalah. Biasanya sengaja matanya digedein justru. Nah, langsung udah jadi bagus tuh. Jadi ini tuh gini, kita gambar sketsa dulu, terus kalau ini ribet ya udah ini kita ilangin dulu, terus kita pindahin ke atas gitu ya. Jadi supaya tetap ada pegangan. Nah, dari ini baru kita jiplak ulang lagi. Jadi sketch ini bisa berkali-kali kan. Sampai kemarin aja aku sempat nyikat beberapa kali, aku langsung dapetin yang oke aja lah. Nanti kalau lama banget nanti bosen.
Jadi dari sini baru kita jiplak ulang, kita apa? Kita opacity-nya turunin, terus kita jiplak. Nah, tuh. Kan jadi bagus kan? Oke, berarti ini sorry Mas bentar. Ini berarti adalah hasil sketsa yang terus kemudian di apa namanya Outline ditebelin lagi, di dirapiin. outline-nya ditebelin lagi. Oke. Iya. Nah, ini kan baru kepala. Kalau mau terusin ya sampai badan ya. Jadi kalau sudah sampai badan jadinya begini tuh, Mbak. Tuh ini aja udah cantik. Nah, Padahal masih tinggal sketsa. loh. Jadi yang tadi sketsa kan di bawah, yang ini yang coret-coret. Nah, coret-coretnya kita tipisin, karena kita udah bikin tebelnya, ini dibuang. Nah, sekarang proses pewarnaan. Ini sih cepet sih, tinggal gambar aja ya. Kalau udah biasa latihan pasti cepet, cuman minimal sebelum terbiasa ya kita ulangi dulu sketsanya segala macam. Terus tadi supaya unyu jidatnya lebih lebar dikit, karena kalau jidatnya terlalu tipis kesannya jadi tua banget gitu loh. Oh, Sementara jadi karikatur kan nah, sorry, tinggal sorry, Mas. gimana, Mbak? Sorry Mas, bentar. Ini yang berhubungan tadi dengan ketika berarti ketika untuk memakeover itu perlu diperhatiin juga posisi jidat. Karena itu juga nanti akan mempengaruhi dari segi umur berarti ya Mas, buat gambar yang akan karakter yang akan kita gambar itu ya Mas ya. Yo. Oke. Ini bocoran yang penting soalnya. Oke Mas, silakan Mas, lanjutin Mas. Nah, sekarang kita fokus ke sini ya. Ini warna basic, jadi cuman ikut warna kulitnya, kemudian sedikit-sedikit dikasih warna lain. Jadi kayak misalnya aku tambahin, udah jadi tuh. Ini lucu banget. Jadi tetap pakai hijau ini karena tadinya putih ya. Kalau putih cuman sekedar kayak pakai kamera kan ada lens flare gitu loh. Menarik banget. Dari ini, dari foto yang ini. Oke, berarti dari karakter yang tadi di makeover itu juga sebenarnya kita juga bisa nambahin nuansa-nuansa pemanis ya. Terus kemudian posisi tata letak dari kayak tadi ini dari kerudung yang sebelumnya, jidatnya, ukurannya itu semua bisa kita atur sendiri ya Mas ya. Jadi sebenarnya jadi lebih manis dan lebih imut ya Mas. Betul. Oke, ini menarik banget. Balik lagi ke ini ya. Oke. Nanti aku kirim ya, Mbak. Iya bener, aku malah suka banget karena karakter setelah di makeover jauh lebih muda dan lebih imut. Ini berasa kayak aku waktu masih masih SMP gitu. unyu. Oke. Lanjut, Mbak. Keren. Karakternya diubah terus kemudian dibikin inovasi sehingga bisa lebih unyu dan lebih memorable ya. Sama orang tetap tahu itu di karakter yang sama gitu. Betul. Kayak ciri khas di sini adalah matanya kan udah belok, sama alisnya lengkung gitu kan kayak bulan sabit. Terus bibirnya merekah pink-pink gitu loh. Jadi ya, itunya tetap dipertahankan gitu. Kan nggak bisa tiba-tiba bibirnya jadi tipis banget kan malah jadi aneh gitu loh. Iya benar. Berarti sebenarnya ketika kita sedang membuat makeover karakter ya, yang perlu sobat perhatikan adalah bahwa ada unsur-unsur di mana di gambar original itu tetap dipertahankan. Justru itu bisa menjadi sebuah ciri khas yang memang perlu dimasukkan ketika membuat makeover baru ya. Iya, betul. Oke, jadi makeover itu sobat-sobat itu tidak mesti harus merubah semua karakter, tapi justru menonjolkan karakter-karakter yang tadinya sudah ada menjadi jauh lebih menarik. Oke, sobat, betul. Dicoba di rumah ya, tadi tips-tips dari Mas Bambi yang keren. Halo sobat semua, kita sudah selesai berbincang dengan Mas Bambi Gunawan mengenai develop your character dan juga makeover your character. Oke, stay tune terus di channel Dunia Rina Harap. Sampai ketemu lagi minggu depan.